Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Alif. Baiklah, di sini saya dan kelompok saya akan menyampaikan suatu materi mengenai bagaimana sosial media dapat dijadikan sebagai ruang untuk mengekspresikan politik, sentimen, ide, afeksi manusia untuk menanggapi isu tertentu yang dapat mengubah situasi sosial masyarakat. Sosial media menjadi tempat dan ruang individu dan kelompok untuk menyuarakan ide mereka. Situasi ini menekankan kepada ruang digital yang dapat mendukung demokrasi dan kesempatan bagi semua orang untuk bersuara. Oke, selanjutnya dari kelompok saya akan menjelaskan apa sih itu politik media. Di sini saya akan menjelaskan apa itu politik media. Politik media merupakan sebuah sistem politik. Politisi secara individual dapat terus menambah ruang privat dan publiknya, sehingga mereka tetap dapat mengurusi masalah politik ketika ia tengah duduk di kursi kerjanya, yaitu melalui komunikasi yang bisa menjangkau masyarakat sasarannya melalui media massa. Terdapat 3 pelaku dalam politik media. Yang pertama yaitu ada politisi, kemudian yang kedua ada jurnalis, kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang digerakkan oleh dorongan atau kepentingan khusus. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang tujuan politik media. Yang pertama itu bagi seorang politis, politik media dapat digunakan sebagai sebuah komunitas massa untuk mobilisasi dukungan publik yang mereka perlukan untuk memenangkan pemilu dan memainkan program mereka ketika duduk di ruang kerja. Sedangkan bagi seorang jurnalis, politik media digunakan untuk membuat tulisan yang menarik perhatian banyak orang dan menekankan apa yang disebutnya dengan suara yang independen dan signifikan dari para jurnalis. Sedangkan untuk bagi masyarakat, politik media digunakan sebagai untuk mengawasi politik dan menjaga politis agar tetap akuntabel dengan menggunakan basis usaha yang minimal. Oke, selanjutnya ada pergerakan sosial. Seperti yang kita tahu, media sosial telah menjadi alat penting untuk memfasilitasi dialog publik, mobilisasi massa, dan bahkan pengawasan terhadap pemerintah dan aktor politik. Dalam lanskap politik Indonesia, media sosial memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menyebarkan informasi, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kehadiran media sosial di pemerintahan mengubah cara pandang lembaga publik dan birokrasi di seluruh dunia. Belakangan ini, istilah kebijakan digital mulai mendapat perhatian lebih dari masyarakat Indonesia, terutama pada Gen Z. Fenomena ini telah memunculkan berbagai dinamika baru, mulai dari meningkatnya keterlibatan politik kaum muda, hingga perubahan strategi kampanye politik yang lebih mengandalkan kekuatan viral dan jangkauan digital. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari politik media. Media sosial telah menciptakan lanskap komunikasi politik yang lebih dinamis, interaktif, dan partisipatif juga transparan terhadap masyarakat. Nah, di balik berbagai manfaatnya, penggunaan media sosial dalam politik juga menimbulkan tantangan dan risiko baru. Misalnya, penyebaran informasi palsu atau hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik yang diperparah oleh algoritma platform media sosial. Media sosial mempunyai dampak negatif dan positif dalam ruang komunikasi politik. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, bagi seluruh pihak yang terlibat untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tidak mudah percaya dengan berita-berita politik yang belum akurat, serta menjadikan alat komunikasi politik untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat yang sehat. Contohnya adalah strategi marketing politik Prabowo dan Gibran yang berhasil menarik perhatian pemilih muda terutama milenial dan Gen Z melalui kombinasi yang cerdas antara pengalaman dan energi generasi baru dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat utama. Kampanye ini berhasil menciptakan konten yang kreatif dan relevan. Target utama marketing politik Prabowo Gibran adalah milenial dan Gen Z yang jumlahnya signifikan dalam pemilih. Strategi yang digunakan guna membangun kedekatan dengan pemilih dimulai dari menyajikan konten visual yang menarik dengan mengangkat isu-isu utama yang meliput penciptaan lapangan kerja yang bertujuan untuk mengatasi pengangguran khususnya bagi milenial